Sobat Suara Dapil, saat ini saya sedang menikmati keindahan dari Jembatan Ampera yang merupakan ikon dari Kota Palembang. Setelah ini, saya beserta tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Ahmad Hafiz Thohir, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Namun sebelumnya, saya akan menikmati keindahan dari Jembatan Ampera terlebih dahulu. Bapak Hafiz Thohir merupakan sosok anggota DPR RI yang sangat aktif menjaring aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke lapangan atau belusukan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI ini juga tidak kenal lelah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Bagi Hafiz Thohir, wakil rakyat adalah jembatan untuk menyerap aspirasi rakyat dan fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Berapa? Murah Mbak, 25 satuannya. 25.000? Boleh cobain satu dong? Boleh. Aku mau coba yang ini kayaknya deh. Mana? Ini. Boleh, bisa ya? Mbak, cobain. Udah bagus ya? Bagus sayang. Cantik ya? Oke. Pemirsa mungkin mengira saat ini saya sedang berada di Pasar Tanah Abang. Tapi saya sedang berada di Pasar 16, Pasar Grosir 16 yang terletak di Kota Palembang. Pasar 16 ini merupakan pasar yang bersejarah dan salah satu pasar yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Rencananya anggota DPR RI yang akan kita ikuti kali ini, Bapak Ahmad Hafiz Thohir, akan berkunjung ke Pasar Grosir 16 ini untuk membahas mengenai apa sih yang harus dilakukan terkait dengan kemajuan dari Pasar 16. Pasar 16 memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Kota Palembang. Pasar yang letaknya berada tepat di samping Jembatan Ampera ini tidak pernah sepi dari aktivitas jual beli. Hampir segala kebutuhan tersedia di pasar ini, mulai dari pakaian, makanan, kebutuhan dapur hingga cenderamata seperti songket dan kerajinan khas Sumatera Selatan lainnya. Selain memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, Pasar 16 ini juga memiliki peran untuk mengangkat potensi perekonomian masyarakat setempat. Namun saat ini kondisi Pasar 16 Ilir Palembang sudah mengalami kerusakan di beberapa bagiannya. Sejumlah atap plafon terlihat lepas yang menyebabkan kebocoran saat hujan dan genangan air di lantai dalam pasar. Kondisi seperti ini tentu membuat banyak pengunjung merasa tidak nyaman. Bapak Hafiz Thohir tidak segan untuk turun langsung melihat situasi pasar tersebut. Dalam kunjungannya, selain melihat kondisi Pasar 16, Bapak Hafiz Thohir juga berbincang dengan para pedagang dan juga pembeli yang ada di Pasar 16 pada saat itu. Anggur lagi turun. 35 ya. Apa turun? Manis. Enggak, punya dikit tapi ngambil lakunya banyak. Ya udah beli sekilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kenal ini siapa, Bu? Iya, Bapak. Ayo, siapa? Pak Hafiz Thohir, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Makasih, Pak. Makasih ya. Tidak semua daerah juga menginginkan pasar itu seperti ini. Iya, benar. Iya. Kalau di daerah baru katakanlah seperti Bumi Serpong Damai BSD, dia kan sudah ingin pasar modern. Kita kasih begini, mereka nggak mau. Pak, kita ini
udah di lantai 2 dari pasar 16 ini ya Pak ya? Ya. Kita dapat lihat nih banyak banget bangunan yang sebenarnya kurang memadai lah sebenarnya. Bapak melihat hal ini seperti apa Pak? Bagaimana sih Pak? Ya, saya kira ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan keamanan dan sistem kenyamanan bangunan. Kondisi seperti ini gampang sekali menyulut kebakaran dan juga sistem utility yang tidak teratur baik. Nah, ini yang menjadi tantangan Pasar 16 untuk kita perbaiki ke depan supaya fasilitas ini bisa memberikan rasa aman untuk berusaha. Ya. Saya sudah beberapa kali juga menyaksikan ini, tetapi memang katanya ada kendala di dalam pengelolaan ini sendiri. Apa itu Pak kendalanya? Nah, pengelolaan itu yaitu sudah 1 tahun terakhir, ya, kewenangan untuk pengelolaan ini sedang peralihan. Peralihan dari sebelumnya? Dari ya, Kota? kan ini BUT ya. Oh, oke. BUT, nah BUT itu selesai. Nah ini kan peralihannya harus jelas. Nah, ini udah 1 tahun nggak juga jelas. Itu yang membuat bangunan ini menjadi tidak terpelihara dengan baik. Kalau melihat kondisi seperti ini, ya ini tidak layak untuk asuransi. Okay. Asuransi juga punya kriteria dia, termasuk juga mobil seperti mobil kan. Mobil itu kalau di asuransi dia harus karena kondisinya kan harus di atas 60%. Iya. Kami selalu selaku pengelola BUT, jadi pengelola Pasar 16 itu sekarang untuk saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan revitalisasi pasar maupun pekerjaan-pekerjaan renovasi yang seharusnya bisa dilaksanakan sesuai BUT yang tadinya disepakati antara PT GTP dengan pemerintah Kota Palembang melalui PD Pasar Palembang Jaya. Jadi di dalam BUT sendiri seharusnya kalau itu dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak, Pasar 16 yang sudah berusia lebih dari 20 tahun ini seharusnya bisa direvitalisasi, diremajakan kembali. Bahkan dalam salah satu planning project kita itu memasang eskalator dan juga lift barang, kemudian ada juga loading area, juga kita penertiban semua pedagang berdasarkan zonasi. Seharusnya pasar modern seperti itu untuk mendukung program pemerintah Kota Palembang sebagai smart city. Seharusnya pasarnya juga smart. 1 tahun ini stuck karena kepastian pengelolaan BOT Pasar 16 Ilir itu belum mencapai titik temu antara pemerintah Kota Palembang dengan PT GTP, sehingga kedua belah pihak tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Sedangkan di sisi lain ini sudah urgent sekali karena setiap harinya menampung manusia kurang lebih 2.000 manusia di sini. Dengan kondisi seperti ini yang sangat rawan kebakaran, seharusnya ini menjadi hal yang bisa diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Itu kami selaku pengelola Pasar 16 ini juga mohon berbantu Pak, karena ini menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak, dan Pasar 16 ini bukan hanya destinasi belanja masyarakat Kota Palembang, tetapi seluruh masyarakat Sumatera Selatan belanjanya di sini karena ini pusat grosir terbesar. Mungkin kita coba sambil lihat lagi Pak. Ayo. Silahkan Bapak.